Hai teman-teman artsy people, apa kabarnya nih? Kali ini kita akan melihat salah satu pameran yang beberapa waktu lalu diselenggarakan di Tirtodipuran Ling, Yogyakarta. Ya udah lama banget sih. Maklum, karena kesibukan ini dan itu, memilih-milih stok video juga, weh. Alasannya ada aja ya, padahal cuma males gitu. Nah, biar semangatnya nambah nih, teman-teman jangan lupa dong like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, sebagai info yang kita sampaikan di sini bukan penilaian bagus atau tidaknya sebuah karya ya, tapi memang berdasarkan konsep atau narasi yang tertulis di pameran tersebut. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin waktu itu sudah menonton pameran ini dan ada info yang kurang, silahkan boleh menambahkan di kolom komentar. Untuk teman-teman yang belum sempat menonton, yuk mari kita lihat sebuah pameran tunggal dari salah satu maestro seni di Indonesia, Heri Dono, dengan tajuk Phantasmagoria of Science and Myth. Oke, sebelum itu, di sini ada yang nggak kenal atau nggak tahu sama sekali siapa itu Heri Dono? Wah, parah. Oke, mungkin untuk teman-teman yang artsy pasti sudah tahu dong Heri Dono. Bagi teman awam yang belum tahu, beliau ini adalah salah satu seniman yang berbasis di Yogyakarta. Berbagai macam penghargaan sudah diraih. Pameran baik tunggal maupun kelompok juga sudah pernah dilakukan oleh beliau. Bahkan di seluruh penjuru dunia kayaknya. Media-media yang dipakai untuk berkarya juga sangat beraneka ragam. Dari lukisan, patung, sampai dengan karya instalasi. Bahkan Heri Dono juga memakai sentuhan-sentuhan teknologi dalam berkarya. Nggak sampai di situ aja, pemikiran-pemikiran beliau juga kerap kali dipakai sebagai acuan seni rupa modern atau kontemporer saat ini. Gimana? Gokil nggak tuh? Kalau kita mengintip pamerannya, di lantai satu ini menyuguhkan beberapa karya lukisan dengan ukuran yang sangat bervariasi. Dan melihat sekilas lukisan Heri Dono memang erat kaitannya dengan bentuk-bentuk wayang. Bentuk-bentuk yang terkesan flat, datar, atau tampak samping. Gak jarang objek-objek yang ditampilkan mungkin terkesan imajinatif, bahkan juga mungkin beberapa orang menganggap aneh dengan figur gigi tajam dan dua mata yang diperlihatkan tampak samping. Visual yang ditampilkan terkesan memiliki banyak simbol ataupun juga narasi sebuah cerita. Ada juga bentuk-bentuk yang memang erat kaitannya dengan cerita pewayangan, misalnya munculnya tokoh Semar, bentuk kereta perang, gambaran sebuah peperangan seperti halnya cerita perang Kurukshetra, dan lain-lain.
Dalam bingkai kuratorialnya disebutkan bahwa Phantasmagoria of Science and Myth merupakan pameran yang dibangun berdasarkan arsip, dengan fokus utama perjalanan proses kreatif yang panjang, berlapis, ulang-alik antara ide dan bentuk, dan waktu yang dilihat sebagai titik penting pencapaian Heridono. Jadi pada pameran tunggal kali ini memang menampilkan arsip-arsip seorang Heridono, baik itu berupa karya baru atau karya yang sudah pernah dibuat, foto, catatan-catatan penting, bahkan juga barang yang dianggap punya nilai tersendiri bagi seorang Heridono. Melalui pameran ini kita juga bisa melihat bagaimana proses kreatif atau perjalanan karir beliau di kancah dunia seni rupa. Kita bisa melihat timeline perjalanannya di mana pada tahun 1980 menjadi mahasiswa dan drop out pada tahun 1987. Seorang maestro yang di DO, atau di DO malah jadi maestro. Jadi gimana teman-teman? Masih penting nggak kuliah? Ya masih dong. Maksudku kalau kita lihat di sini sekali lagi timelinenya, sebelum atau sesudah di DO sudah banyak ya prestasinya. Entah itu project, karya, atau mungkin juga pemikiran-pemikiran beliau. Jadi pasti ada alasan di balik itu semua. Atau mungkin kapan-kapan kita bahas ya, siapa saja sih maestro yang sempat di DO dari kampusnya. Nah, yang membuat saya merasa penasaran lagi nih teman-teman, itu bagaimana ya caranya mengelola arsip-arsip ini? Jadi beliau memang terlihat memiliki budaya arsip yang tinggi. Terlihat sangat detail dalam merawat dan mengumpulkan entah itu dokumentasi foto, video, dan lain-lain. Bahkan sumber inspirasi atau dokumentasi awal mula perjalanan karir juga ada loh. Sejak kapan ya kesadaran itu dibangun? Maksudku sejak kapan orang berpikir bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu akan dianggap penting di masa mendatang. Misalnya kalau kita nih, aku deh, paling barang-barang kayak gitu dibuang kan, atau mungkin kehapus lah. Karena kita kadang merasa kayaknya apa yang aku lakuin gak penting-penting banget deh buat pengetahuan di masa depan. Beberapa pemikiran beliau juga ditampilkan di dinding-dinding pameran tentang bagaimana seorang Heridono melihat seniman sebagai sebuah profesi. Salah satunya misalnya, ketika berumur 17, saya berpikir tentang pekerjaan yang sifatnya abadi, di mana saya tidak dapat dipecat atau dipensiunkan, dan saya selalu sederajat dengan siapa saja. Wah, keren ya. Hal itu sudah terbukti ya sekarang. Tapi bentar, itu pikiran anak umur 17 tahun loh. Gimana dengan kalian? Ngaku deh pak, bu, apa yang kalian pikirin pas umur 17 tahun? Tulis di kolom komentar. Sweet 17 loh ini, ayo ngaku. Nih kalau aku nih, mikir main, dolan, pacaran, ya kan, ya kan? Makanya gak jadi orang nih, jadinya malah jadi-jadian gitu, aduh, nanggung. Nah, seperti yang di awal tadi sudah kita bahas bahwa media yang digunakan Heridono dalam berkarya juga sangat bermacam-macam. Seolah tak ada yang bisa membatasi imajinasi, ide, ataupun gagasan beliau ketika berkarya. Salah satunya adalah penggunaan unsur teknologi dalam setiap karyanya, memadukan unsur suara, bunyi, gerak yang didukung dengan visual yang menarik. Kita bisa lihat di salah satu karyanya yang berjudul Fermentation of Brain.
Karya ini menggambarkan murid yang menuntut ilmu pada sistem pendidikan dengan pola pemikiran bahwa guru itu selalu benar dan tidak mungkin salah. Otak para murid yang sebelumnya penuh imajinasi dan telah mengetahui kebenaran terlanjur terfermentasi. Melalui pameran ini, kita tidak hanya disuguhkan bagaimana perjalanan karir seorang Heridono, sepak terjang, dan semua pencapaian dalam dunia seni rupa. Pun juga bukan hanya soal karya apa saja yang pernah dibuat, gelar atau prestasi apa saja yang pernah diraih. Atau gimana sih sensasinya di DO dari sebuah kampus? Tapi juga tentang bagaimana kita mengingat, menyimpan, dan merawat semua hal-hal atau peristiwa yang sudah kita lalui. Semua pencapaian ataupun kegagalan yang sudah kita hadapi. Sebuah kesadaran bahwa setiap proses menjadi penting untuk disimpan dan didokumentasikan. Sebagai sebuah upaya untuk menghargai apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita lakukan, dan tentunya upaya untuk menghargai diri sendiri. Gimana teman-teman, sudah tertarik menonton pameran? Ayo kita menonton dan mari mengapresiasi. Jika teman-teman suka dengan pembahasan video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Dah.